Mengalami stres memang gak nyaman. Tak stres karena ujian, banyak kerjaan, stres karena keluarga, pasangan, atau mikirin utang. Nah, gimana sih cara mengatasi stres biar gak kena mental? Oke, di sini aku akan mengasih tahu nih cara mengatasi stres menurut psikologi. Apa aja sih? Tonton sampai selesai ya. Ya, namanya juga live, pasti kita semua mengalami stres kan ya. Kalau kamu nggak pernah mengalami stres, wah, perlu dipertanyakan nih. Nah, di zaman yang serba cepat ini, kita banyak sekali mendapatkan informasi secara instan nih. Dan banyak sekali distraksi yang membuat kita lebih mudah stres. Misal nih, kita lama scrolling media sosial. Kemudian kita lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain yang akhirnya kita bisa stres. Nah, ada orang yang gampang mengatasi stres dengan sat, tapi ada juga yang susah untuk mengatasi stres. Seperti kamu yang lagi nonton di video ini, apa ya? Nah, problem stres ini nih teman-teman, bisa dihubungkan dengan berbagai penyakit seperti penyakit fisik ataupun penyakit mental. Stres ini juga mempengaruhi pekerjaan kita, tugas kita, hubungan kita dengan orang lain, dan sampai kita nggak bisa menikmati hidup dengan enjoy ini. Nah, gimana sih cara mengatasi stres menurut psikologi? Pertama, cari tahu sumber atau penyebab stres. Kita perlu tahu dong penyebab stres yang kita alami itu berasal dari mana nih. Apakah berasal dari masalah finansial, hubungan, atau pendidikan? Ketika kita tahu nih penyebabnya, kita lebih mudah mengatasinya. Setelah itu, kita perlu tahu sekarang ini nih berada di level mana teman-teman. Menurut kurva ini nih, ada 3 fase level stres. Pertama, ketika fase calm. Fase calm ini ketika level stres terlalu rendah nih. Biasanya kita mengalami kebosanan di tingkat serius. Nah, pernah nggak sih ketika kalian nggak melakukan sesuatu tapi mengalami stres? Nah, itu adalah fase calm. Hal yang bisa dilakukan yaitu mencari tantangan baru dan juga melakukan hal-hal baru yang bisa memotivasi kita untuk bisa lebih semangat lagi. Kemudian ada di fase distress nih. Di fase distress ini biasanya kita jadi lelah secara mental, burnout karena terlalu banyak hal-hal yang terjadi nih. Biasanya kita nggak bisa mengatasi hal itu. Distress ini juga bisa mengarah ke berbagai hal penyakit seperti penyakit fisik atau penyakit mental. Kemudian ini nih fase yang balance atau seimbang. Nah, kita perlu ada di level eustress ini, di mana kita bisa fokus, merasa semangat, berenergi ketika melakukan sesuatu. Di fase eustress ini kita bisa melakukan performance secara optimal dan memaksimalkan kinerja kita. Nah, dari 3 fase ini nih teman-teman, kita harus tahu nih saat ini berada di level mana. Apakah berada di level calm, distress, atau eustress? Ketika kita udah tahu nih ada di level mana, kita lebih mudah mengatasinya dan mencari berbagai hal untuk melakukan meningkatkan motivasi kita. Nah, tubuh kita nih bakal ngasih sinyal atau tanda nih ketika kamu mengalami stres. Nah, kita harus tahu dan perlu aware nih apa yang terjadi dalam tubuh kita. Dan tanda-tanda itu mengisyaratkan bahwa kamu sedang gak baik-baik aja. Bisa dilihat dari tanda seperti perubahan fisik atau perubahan mental. Perubahan fisik seperti kamu jadi pusing, sakit, mual, atau nyeri tegang otot nih. Atau kamu juga bisa mengalami perubahan psikologi seperti khawatir atau cemas berlebihan,
perubahan emosi, kemudian juga sulit fokus dan lebih menunda-nunda sesuatu. Nah, dari tanda atau sinyal itu nih, kita harus sadar nih keadaan tubuh kita seperti apa. Pertama, emotional focus coping, yaitu upaya mengubah respon emosi negatif yang terkait dengan sumber stres. Hal ini bisa dengan berbagai strategi yang sehat yang bisa diterapkan, seperti mengalihkan perhatian, melakukan refleksi atau evaluasi, dan menerima keadaan tersebut. Hal ini nih yang biasa dilakukan bisa dengan olahraga, mendengarkan musik, berkebun, yoga, atau tidur dan makan secara berkualitas. Tapi nih, emotional focus coping ini kurang ketika masalah benar-benar dapat diselesaikan nih. Strategi ini kurang cocok. Sebaliknya, orang yang menggunakan strategi ini dengan tidak tepat nih, justru melakukan penghindaran seperti makan berlebihan, menarik diri, bermain game atau internet secara berlebihan, atau bahkan penggunaan obat-obatan. Hal ini yang justrunya niatnya untuk mengatasi stres, justru menambah stres baru kan ya. Strategi emotional focus coping ini berguna ketika sumber stres tidak bisa berubah nih, seperti ketika mengalami masa berduka. Kemudian tipe cara yang kedua yaitu problem focus coping. Ketika berfokus pada menghilangkan atau mengatasi sumber stres tersebut nih, dengan mencari tahu nih cara mengatasi hal itu. Cara ini efektif, praktis jika pemicu stres dapat diubah atau dimodifikasi. Contoh, stres karena ada ujian, utang menumpuk. Nah, itu kan sumber stres yang memang harus diatasi, yang bisa dirubah kan. Nah, yang bisa dilakukan nih, pertama, identifikasi masalah. Kedua, cari berbagai solusi. Ketiga, evaluasi tiap solusi. Keempat, pilih dan planning, rencanakan untuk melakukan aksi tersebut. Stres adalah situasi yang normal kok teman-teman. Kita semua punya kendali nih untuk bisa mengatasi stres tersebut. Ketika level stres terlalu rendah, kinerja juga bakal memburuk. Tapi ketika tingkat stres terlalu tinggi nih, kita juga bisa mengalami burnout. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu mencari cara nih agar bisa mengatasi stres tersebut secara tepat. Entah itu dengan emotional focus coping ataupun problem focus coping nih. Atau kamu juga bisa mengcombine atau melakukan keduanya nih. Memang di awal tidak mudah untuk melakukan hal itu, tapi ketika kamu bisa memulainya, melangkah untuk bisa mengatasi tersebut, aku yakin hal itu akan mempermudah kamu untuk bisa mengatasi stres di kemudian hari. Nah, itu saja teman-teman cara mengatasi stres menurut psikologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, ataupun diskusikan dan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.